فما يضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم صل على وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, shaimin shaimat. Kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita semuanya bisa menghadirkan diri dan hati kita untuk bermuajah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima wejangan-wejangan darinya melalui kitab suci Al-Qur'annya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada surat An-Nisa ayatnya 56 sampai 60. Ayat 56 sampai 60. Bersama kita ada Ustazana Ustadz Wahidin Biwahid. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membantu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat. Ayatnya pada pagi hari ini adalah 56 sampai 60. Bapak Ibu yang ingin membaca sendiri bukunya atau kitab sucinya dipersilakan membuka surat 4, surat An-Nisa ayatnya 56 sampai 60. Dan kita masuk ke screen dan seraya mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustazina Wahidin Biwahid. Pada Ustadz. Syukuran Ustaz. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada masalah kita lanjut ya dengan suara ya. Bagus. Ya, alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. Inna Allah kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله بنعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما بما أنزل أنزل إليك وما أنزل من وما قبلك أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وما أنزل أنزل من من قبلك يريدون يريدون أن أن يتحاكموا إلى الطاغوت وأمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم saya kembalikan Ustaz. Bapak sekalian, kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahidin B. Wahid yang telah membimbing kita, memandu kita membaca Al-Quran. Teriring doa, semoga Allah SWT senantiasa mencucurkan kepadanya rahmat, melimpahkan kepadanya sakinah, dan Allah SWT senantiasa menyebut-nyebut nama beliau bersama dengan orang tua beliau di sisi majelis para malaikat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca tadi ayat suci Al-Quran, semoga ayat-ayat tersebut menjadi asbab Allah SWT nanti di akhirat berkenan memberikan syafaat dari manusia-manusia suci kepada Bapak Ibu semuanya, ketika pada hari itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat An-Nisa kita. An-Nisa adalah surat nomor urut yang keempat, artinya perempuan-perempuan, dan surat ini turunnya di Madinah. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 176 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-65 yang berbicara, yang ilustrasinya berbicara tentang bagaimana Israel telah menghalang-halangi orang Islam untuk salat di Masjidil Aqsa, yang isi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man amana bihi wa minhum man saddan wa kafa bi jahannama sa'ira. Di antara manusia ini ada yang beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ada juga yang sadda, justru menghalang-halangi orang untuk sampai kepada jalan Allah SWT. Terhadap mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam menghalang-halangi kebenaran, menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukuplah neraka jahanam nantinya
tempat kembali mereka, neraka jahanam yang di dalamnya apinya menyala-nyala. Karena berbicara tentang api menyala-nyala, nanti ayat berikutnya bicara tentang kulit. Karena di dalam ilmu kesehatan atau ilmu biologi, bahwa yang merasakan panas dingin itu adalah kulit kita. Maka mari kita masuk pada ayat baru, ayat 56. Ini berbicara tentang api yang berkobar. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru bi ayatina. Di kata-kata kafaru di sini adalah, ini kafarunya kata kerja di sini ya. Orang-orang yang menolak bi ayatina, ayat-ayat kami. Apakah ayat kami? Pembahasan kita sudah sampai, kita sudah lewati, yaitu bahwa Allah SWT memilih Ibrahim dan keluarganya sebagai pemimpin manusia. Dan kemudian Allah akan berikan kepadanya mulkan azimah, kerajaan kekuasaan yang besar. Jadi artinya, arah daripada perjalanan hidup seluruh manusia dari awal sampai akhir sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Sudah diceritakan bahwa arahnya seperti ini, orientasinya seperti ini. Kita semuanya akan sampai ke sini. Allah mengutus Nabi dan Rasul dalam rangka membawa perahu besar itu untuk menyelamatkan kita sampai akhir masa manusia. Siapa yang naik di atasnya dia akan selamat, siapa yang tidak naik dia akan tenggelam. Nah, sekarang pilihannya ada di kita. Mau naik di atas atau mau tidak naik di atas. Kalau kita naik di atas, kita akan selamat. Di dalam sebuah hadis dikatakan mandrakiba, siapa yang mau ikut menaikinya, menumpangnya, maka denajah, dia akan selamat. Sebaliknya siapa yang tidak naik di atasnya, tidak menumpang, maka dia akan tenggelam. Jadi kita pilihannya ada dua. Nah, Allah mengatakan di sini, konsekuensinya nanti di akhirat juga adalah, adapun orang-orang yang menolak ayat-ayat kami tersebut, saufa niscaya kelak, nuslihim, kami akan masukkan mereka naro, ke dalam api. Jadi kami akan masukkan ke dalam api. Nah, kullama nadijat, yang tadi disebutkan sebelumnya dengan saira, menyala-nyala, apinya menyala-nyala. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka, setiap kali julud, ya, julud itu adalah kulit-kulit mereka, nadijat, hangus. Setiap kali kulit mereka hangus, baddalnahum juludan, kami ganti dengan kulit gairah yang lain, yang selain, yang bukan yang pertama tadi. Jadi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairah, yang bukan kulit yang tadi. Jadi diganti dengan yang lain. Untuk apa? Liyazuku, untuk merasakan. Untuk merasakan, untuk mereka rasakan al-azab, azab. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, yang merasakan penderitaan itu, yang merasakan itu adalah kulit kita. Dan ini benar adanya, dingin panas itu dirasakan oleh kulit kita. Kalau misalnya panas teramat sangat, kulit kita itu merasakan panas juga. Dan kita merasa panas. Kita ingin keluar dari ruangan yang panas, kita ingin membuka pakaian kita ketika panas sekali. Bahkan di beberapa negara yang sering terkena gelombang udara panas, biasa mereka lari ke pantai lalu kemudian mencemplungkan diri ke dalam air. Kenapa? Karena kalau datang gelombang panas, maka kemudian panasnya luar biasa. Begitu juga ketika misalnya dingin, yang merasakan juga kulit kita. Kita lihat kalau kita rasakan kalau kita dingin, kita ingin pakai selimut. Kenapa kita ingin pakai selimut? Agar dingin itu tidak bersentuhan langsung dengan kulit kita. Karena kalau temperatur dingin itu bersentuhan langsung dengan kulit kita, ya kita merasakan dinginnya. Dan dingin yang teramat sangat yang menyiksa kita juga. Jadi panas yang teramat sangat menyiksa, dingin yang teramat sangat juga menyiksa. Jadi kulitlah yang menentukan itu secara biologis. Tapi di sini nanti kita akan lihat bahwa sangat mungkin juga juludun di sini bermakna kita itu nanti di sana lahir batin.
Jadi kita ada tubuhnya juga, ada jiwanya juga. Tentang tubuhnya nanti seperti apa, kita tidak tahu persisnya. Yang pasti ada tubuh kita di sana, yang tidak seperti sekarang. Kalau tubuh yang ini kan dari tanah. Kalau di akhirat, tubuh kita kan dari amal-amal perbuatan kita. Yang jelas ada tubuh kita. Nah, tubuh ini juga ikut merasakan. Seperti mana di dunia ini kan kita disebut manusia kalau punya dua komponen, punya dua unsur. Yang pertama adalah tubuh, ini raga. Yang kedua adalah jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran dan sebagainya, perasaan. Nah, jadi dua unsur yang menyebabkan kita menjadi manusia ada, yaitu raga dan rohaninya, jasmani dan rohaninya. Kalau salah satunya tidak ada, ya kita bukan manusia. Kalau rohaninya tidak ada lagi, ya kita sudah meninggal dunia namanya. Kita jadi mayat, bangkai. Kalau kita ada rohani tapi tidak ada jasmani, ya bukan siapa-siapa. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dikatakan, tidak bisa bernama, ya tidak bisa disebut sesuatu. Nah, jadi dengan demikian kita disebut manusia apabila lengkap dua unsur itu, ada jasmani kita, ada rohani kita. Nah, karena yang menentukan eksistensi kita sebagai manusia adalah jasmani dan rohani, berarti kan harusnya kalau kita bangkit sebagai manusia kembali di akhirat, dua unsur itu juga ada. Dan yang namanya penderitaan juga penderitaan lahir dan batin juga. Yang menderita juga di sana adalah jiwa kita, yang menderita di sana juga adalah jasmani kita, jasad kita, yang disimbolkan di sini dengan julud, kulit. Karena kulitlah yang merasakan tadi, yazuku liyazukul adab. Jadi yang merasakan hukuman di akhirat adalah kulit. Ya, liyazukul adab. Di kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul adab. Jadi ini menunjukkan liyazukul adab, yang merasakan itu adalah kulit kita. Innallaha kana azizan hakimah. Sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kita lihat sini ada ayat yang berkaitan dengan dua unsur itu, yaitu kulit dipasangkan dengan kalbu. Coba kita lihat di sini. Surat Az-Zumar, ya. Kita lihat surat Az-Zumar. Ayatnya 23 ini. Surat Az-Zumar ini surat 39 ayatnya 23. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah lah yang menurunkan ahsanal hadis. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan. Yaitu Al-Quran maksudnya. Kitaban Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sebaik-baik percakapan, sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik kalam, sebaik-baik hadis. Jadi hadis yang disebut Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi karena Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita telah membiasakan lisan kita membaca perkataan yang terbaik. Ahsan al-hadis, yaitu kitaban, sebuah kitab Al-Quran mutasyabihan, yang ayat-ayatnya sama semua kualitasnya. Serupa di sini artinya sama. Tidak bisa kita bedakan bahwa ayat ini lebih baik daripada ayat yang sana. Dari 6.000-an ayatnya semuanya sama kedudukannya. Yang berbeda cuma topiknya saja, temanya saja. Ada yang bicara tentang ketuhanan, tauhid, ada yang berbicara tentang beribadah, ibadah, dan ada yang bicara tentang muamalah. Jadi temanya yang berbeda, tapi nilainya, kualitasnya sama semuanya mutasyabih. Jadi tidak bisa kita beda-bedakan bahwa ayat ini lebih baik daripada ayat ini. Karena ayat-ayatnya itu masing-masing beda temanya, tentu peruntukannya beda juga. Bicara tentang puasa, ya surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Bicara dengan yang lain lagi seperti itu. Tapi kualitasnya, nilai kebenarannya sama saja. Jadi ayat mana saja kita baca, hakikatnya mutasyabihan, sama nilainya, serupa. Masani dan Al-Quran harus dibaca berulang-ulang. Jadi Al-Quran itu memang disebut Al-Quran karena bacaan, dan dibaca berulang-ulang, makanya disebut dengan masani. Masani itu berulang-ulang, minimal dalam sholat. Masani itu secara bahasa dari kata isnan, dua. Dua-dua, kenapa? Karena kalau kita sholat kan minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Salat subuh misalnya. Setelah kita baca Al-Fatihah, baca surat. Selalu begitu. Ya, di salat zuhur juga di rakaat pertama dan kedua kita baca Fatihah, baca surat. Dalam rakaat ketiga baca Fatihah atau ada juga baca tasbih. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu dibaca berulang-ulang.
minimal di dalam sholat. Supaya apa? Supaya kita ikut merenungkan ayat-ayatnya ketika kita sedang sholat. Taksyairu minhu julud, yang muncul kata julud di sini. Ya, taksyairu minhu julud. Karena begitu tingginya kualitas daripada Al-Quran ini, maka kemudian kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya itu adalah bergetar. Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya itu bergetar. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Kenapa tadi ada kulit yang dibakar di sana diganti lagi dengan kulit yang baru seperti ular? Ular kan begitu sekalian, ganti lagi, kalau sudah lama ganti lagi kulitnya. Nah, di sana juga kita seperti itu, diganti di neraka terutama. Diganti karena hangus, ganti lagi supaya merasakan tadi azab atau kehukuman. Nah, jadi kulit apabila bermasalah, dia merasakan keburukan, dan kalau dia beramal baik, dia juga merasakan kebaikan. Nah, maka kata-kata taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetarlah hati-hati kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran yang dibaca itu kemudian terlaksana, teramalkan oleh tubuh. Tidak cukup hanya dipahami oleh pikiran. Jadi kita mentadaburi Al-Quran itu adalah porsinya pikiran. Tapi setelah pikiran menerimanya, dia harus dikirim kepada tubuh untuk diamalkan. Jadi pengamalan tubuh itu harus didorong oleh iman, didorong oleh jiwa yang telah menerima Al-Quran. Jadi perkataan orang yang rajin baca Quran selalu harus sejalan, seirama dengan Al-Quran yang dibacanya. Jadi kalau tidak baca Al-Quran, tentu peluang besar perbuatan dan perkataannya salah karena tidak terbimbing oleh Al-Quran. Tapi orang yang rajin baca Quran, maka perkataan dan perbuatannya itu pasti terbimbing oleh Al-Quran dan benar. Nah, makanya kalau dia tidak menggunakan tubuhnya untuk membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, kan pakai tubuh, pakai kuping misalnya, pakai mata untuk membaca, melihat. Kalau tidak digunakan itu, nah terjadilah tadi pada surat An-Nisa, yaitu kulitnya akan merasakan terbakar. Sebaliknya, kalau di dunia ini yang bersangkutan mendengarkan ayat-ayat Allah, takut kepada Tuhannya, maka tubuhnya juga digunakan untuk membaca, memahami, dan juga mengamalkan Al-Quran. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Nah, ketemu di sini. Juluduhum wa qulubuhum. Jadi kita bisa simpulkan ini adalah raganya, ini adalah rohnya. Jasmani dan rohaninya. Raga dan jiwa. Jadi ini adalah raganya, ini adalah jiwanya. Jasmaninya, ini rohaninya. Summa talinu, kemudian orang-orang yang tadi mendengarkan, membaca, menyimak kitab suci Al-Quran, yang disebut tadi di sini dengan mutasyabihan matsani, maka berefek, berdampak pada jiwanya dan badannya menjadi talinu, lembut. Dari kata layinin, lembut. Jadi kalau orang rajin baca Al-Quran, akan menjadi lembut hatinya, lembut perbuatannya. Karena kita sebut tadi kan tubuh, di hati, di perbuatan. Ya, jadi siapa yang rajin baca Quran akan menyembuhkan. Kan Al-Quran itu adalah syifa lima fis sudur. Penyembuh terhadap apa yang ada dalam kalbu. Sudur. Maka kalau ini sembuh, maka perbuatan perkataan menjadi lembut. Jadi tanda orang itu rajin baca Al-Quran adalah jiwanya dan raganya lembut. Jiwanya lembut, perbuatannya juga lembut. Jadi tidak mungkin ada orang rajin baca Quran lalu kemudian bertindak kasar. Ini bertindak kasar. Lihatlah pembahasan kita tadi, dengarkanlah pembahasan kita tadi malam ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dibacok di masjid tempat dia memimpin sholat, kepalanya terbelah dari belakang, tetapi kata-katanya adalah fustu rabbil Ka'bah, lalu berpesan agar yang membunuhnya ditangkap, tetapi jangan diperlakukan kasar. Luar biasa. Beri makan dengan makanan yang kau makan, beri minum dengan minuman yang kamu minum. Nah itulah contoh orang yang menjadi pasangan Al-Quran. Kalbunya Quran, tubuhnya juga Quran. Jadi talinu juluduhum wa qulubuhum. Lembut
raganya lembut hatinya. Kata talinu inilah yang kita temukan di surat Ali Imran ayat 199 tempo hari waktu kita bahas di surat Ali Imran yang mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Linta itu dari kata lain. Jadi kedengarannya jauh tapi sebetulnya sama. Ini lain talinu. Lana yalinu ya linta. Karena ada apa namanya? Tak anda di depannya menjadilah seakan-akan tidak terdengar ya-nya linta. Jadi ya-nya tidak terdengar. Jadi disebabkan karena rahmat Allah lah Muhammad, kamu menjadi bersikap lemah lembut. Ya, bersikap lemah lembut kepada mereka. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta faddan galidal qalb lan faddu min hawlik. Seandainya kau bersikap keras dan berhati kasar. Lau kunta faddan galidal qalb. Ya. Qalb hati, maka dia akan orang-orang akan lari dari sekitar kamu. Jadi harus bersikap lemah lembut. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Sehingga perbuatannya, perkataannya, hati dan jiwanya selalu terkomunikasi, terhubung dengan Allah SWT. Ila dzikrillah. Dzalika hudallah, itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Dzalika hudallah. Al-Quran itu adalah huda, petunjuk dari Allah. Jadi hudallah di sini adalah kembali ke sini tadi di atas ini. Ahsan al-hadith. Jadi ahsan al-hadith di sini adalah yang ditunjuk hudallah. Zalika itulah hudallah, petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita mau dapat petunjuk dari Allah, ya tidak ada cara lain kecuali Al-Quran ini. Tuhan mengatakan, coba lihat ini kata tunjuknya zalika. Itulah hudallah, petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya kita tinggal baca sebetulnya. Kita sebetulnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim agar kita istiqomah. Konsisten terus untuk membaca dan menyimak Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang disebut dengan hudallah. Ini berkali-kali. Syahr Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, hudan linnasi juga. Alif lam mim zalikal kitab, la fi hudan lil muttaqin, itu hudan. Ya. Jadi dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Allah SWT menggait yahdi, dia Allah. Jadi Yahdi di sini pelakunya dia. Dia Allah yang menggait, membimbing. Bihi, hinya kembali ke apa? Kepada huda, kepada Al-Quran, kepada ahsanal hadis. Mayasya, kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi bimbingan itu dari Al-Quran. Ya. Wa may yudlillah, siapa yang Allah biarkan kesesatannya, fama lahu min had, maka tidak ada lagi baginya pemberi petunjuk. Tidak ada hadinya. Famalahu minha, tidak ada laginya had. Dan dia nanti di akhir zaman juga menolak hadin. Had di akhir zaman namanya disebut dengan Imam Mahdi atau kata dengan ini. Ya. Al-Hadi juga namanya. Nah, jadi inilah apa namanya penjelasan daripada ayat 56 ini. Sebaliknya, kalau kita baik, ya kita menyimak Al-Quran, mengamalkannya dengan baik, Allah akan menyiapkan taman sorga. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Jadi iman tadinya ini adalah ini, iman ini tadi adalah kalbunya, amal soleh tadi adalah disimbolkan dengan julud, dengan kulitnya. Jadi di sini adalah jiwanya, di sini raganya. Jiwa raga. Jasmani rohani. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum. Kami akan masukkan mereka jannatin, ke dalam taman-taman sorga, tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya abada selamanya. Jadi tidak ada lagi perubahan di sana, tidak ada lagi lahir, tidak ada lagi mati. Tidak ada yang lahir, tidak ada yang mati, tidak ada yang tambah tua, tidak ada yang sakit-sakitan kalau di dalam surga. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Kata khalidina itu tidak ada perubahan. Kekal abadi. Kekal selama-lamanya. Kata khalidina ini lebih kepada tidak berubah. Abada, berlangsung tanpa batasan waktu. Abada namanya. Nah, jadi inilah yang kita kejar Pak sekalian di dunia ini.
Kalau kita mengejar misalnya pangkat, jabatan, benda-benda duniawi, ya kita bisa menikmatinya tetapi terbatas. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Saya kita kaya raya, kekayaannya adalah sampai ribuan triliun rupiah, bahkan ribuan triliun US dollar misalnya. Tetapi kalau kita meninggal, ya tidak dibawa semuanya. Kemampuan kita menikmatinya hanya sebatas ketika kita masih hidup di dunia saja. Dan hidup di dunia tidak lama, paling 70-80 tahun. Atau paling lama lah 100-an tahun kalau ada yang sampai di situ. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita di dunia sementara. Tapi kalau sudah sampai di sana, khalidina fiha. Tidak ada perubahan di sana, di alam akhirat. Abada selama-lamanya. Lahum fiha, bagi mereka di dalam surga itu, azwajum mutahharatun. Di sana ada pasangan-pasangan yang suci. Inilah yang biasa diartikan orang dengan bidadari, padahal ini adalah istri, pasangan, suami yang telah tersucikan. Azwaju mutahharatun, pasangan-pasangan yang suci. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi nanti di akhirat itu kan terutama di surga Aden, itu nanti kan dikumpulkan orang sekeluarga lagi. Dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Ya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu adalah surga yang mereka masuki bersama dengan abaihim, orang tua mereka, ayah bunda mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Tapi syaratnya apa? Saleh. Wa man salaha, yang saleh. Ya, jadi soleh, berbuat baik juga, beriman dan berbuat baik juga. Tetapi bisa juga diartikan azwaj itu pasangan yang suci dalam pengertian apa? Yang namanya pasangan itu kan adalah yang namanya pasangan itu kan kecintaan kita, yang kita cintai. Ingat, yang namanya pasangan itu kan yang kita cintai. Jadi kata-kata azwaj di sini bisa diartikan pasangan yang kita cintai. Kita berjumpa dengan yang kita cintai seiring dengan hadis Nabi yang mengatakan di akhirat itu anta ma'aman ahbabta. Di akhirat nantinya itu anta, kamu, engkau, ma'a, bersama, man, orang yang ahbabta, yang dulu di dunia kamu cintai. Jadi di akhirat kita akan bersama dengan orang kita cintai. Dan kalau kita orang yang beragama, pasti kita mencintai pembawa agama itu karena dia manusia sempurna. Dalam konteks Islam, orang kesayangan kita paling tinggi adalah Nabi dan manusia-manusia suci. Mereka yang kita cintai, dan mereka lah yang akan menyertai nanti kita di sana. Makanya disebutkan mutahhar, pasangan yang suci. Nah, kata-kata mutahhar ini kan suci sebetulnya, tathira. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan bahwa innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhir. Ini sama nih, wa yutahhirakum tathira. Jadi hanya saja Allah hendak menghilangkan kotoran. Jadi yang Allah hilangkan kotoran secara mutlak adalah ahlal bait. Jadi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Bukan hanya menghilangkan kotoran, tapi diulangi dengan kata-kata dan mensucikan kamu, wa yutahhirakum tathira, dengan sesuci-sucinya. Nah, Allah mengatakan fiha azwaju mutahharatun. Di dalam surga itu dia akan bersama dengan kekasih yang dicintainya, itu manusia suci. Dan di hadis Nabi dikatakan bahwa Nabi dan keluarganya yang suci akan menunggu nanti umatnya yang mencintainya juga di mana? Di surga. Di sana ada satu telaga namanya Telaga Haud. Ada satu oase, ada satu telaga di sana, dia Nabi dan keluarganya yang suci menunggu kita semuanya. Ya. Jadi azwaj mutahhar bisa diartikan begitu. Wa nadkhiluhum zillan zalila. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga itu tadi, zillan, yang di dalamnya ada tempat yang teduh. Apa teduhnya tadi? Kan ini mutahhar. Mereka ini adalah manusia teduh, karena mereka itu diartikan seperti pohon. Kita baca misalnya surat Fath. Ya. Perumpamaan mereka seperti pohon yang tinggi. Ya. Di dalam surat An-Nur juga mereka diibaratkan kalimatan thayyiban itu adalah kasyajaratin thayyibatin. Sama dengan pohon yang suci juga. Nah, kami akan masukkan mereka di dalamnya, dan di sana
kesayangan mereka, Nabi dan keluarga yang suci, menjadi tempat yang teduh, tempat berteduh. Ya. Kata-kata tempat yang teduh apa? Ya, artinya bahwa itu tempat yang nyaman. Yang teduh itu kan nyaman. Terlindung dari panas, terlindung dari sergapan matahari. Itu namanya teduh. Kata teduh itu juga bisa bermakna batin. Misalnya kita mendengarkan suara yang teduh. Mendengarkan musik yang dan juga sawah ladang. Dzalika, demikian itu adalah mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya hanyalah merupakan kesenangan dunia. Kenapa? Karena kita akan berpisah dengan mereka. Kita akan berpisah dengan istri kita akan berpisah dengan anak-anak kita akan berpisah dengan harta benda kita akan berpisah dengan emas kita, perak kita, kendaraan kita, hewan ternak dan sawah ladang kita akan berpisah semuanya. Kenapa? Zalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya untuk kesenangan dunia saja. Wallahu, sementara Allah indahu, di sisinya husnul ma'ab, ada tempat kembali yang lebih baik. Apa itu ini jawabannya? Qul, katakanlah Muhammad, au nabbiukum, pinginkah kalian aku beritakan kepada kalian bi khairin min zalikum, yang jauh lebih baik daripada yang di atas tadi itu, yaitu lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, ini tadi sama, jannatun tajri min tahtihal anhar, jannah, sorga-sorga, tajri, mengalir, min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, artinya mereka tidak ada perubahan lagi di dalamnya. Wa azwajum mutahharun, muncul lagi di sini, dan pasangan yang suci. Jadi pemaknanya seperti tadi lagi, wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah, dan ridho dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi kita mengartikan ini tidak selamanya dengan pasangan istri atau suami, tapi bisa juga orang yang kita cintai, selain daripada hadis tadi anta ma'aman ahbabta, tapi juga kita berkesimpulan bahwasanya keluarga Nabi itulah yang disebut dengan disucikan dengan sesuci-sucinya. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, seperti itu. Jadi sesuci-sucinya. Dan karenanya ada ridha di sini, waridwan minallah, Allah ridha kepadanya. Di surat Al-Fajr juga dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, siapa ibadi di situ? Ya azwajum mutahharatun. Orang-orang yang kita cintai di dunia sebagai orang suci, azwajum mutahharah, ya. Karena fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, di sini. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau di Al-Fajr dari bawah ke atas, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah, ridho, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi sudah jelas ya. Di dunia ini, supaya kita selalu disertai dengan Allah dan bersama dengan orang suci, ya kalau kita dalam kehidupan harus berlaku adil. Jadi kata adil di sini bukan hanya untuk hakim di pengadilan, tapi setiap saat. Kalau kita di jalan, mengambil jalannya orang, berarti itu tidak adil namanya. Kita mau cepat kaya, merampok, itu tidak adil namanya. Seperti itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian an tu'addu, untuk menunaikan al-amanat, amanat-amanat yang dipercayakan orang kepada kita. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan, menunaikan amanat-amanat
kepada siapa? Ila ahliya. Jadi kalau ada amanat kan berarti ahlinya. Ya namanya amanat itu tertitipkan kepada kita, berarti kita bukan pemilik aslinya. Ada pemilik aslinya. Pemilik aslinya terus dengan ahliya di sini. Pemiliknya. Misalnya orang mengamanatkan kepada kita uang, simpan. Itu namanya amanah. Seperti contohnya tadi kalau kita menikah, istri adalah amanah. Ya. Jadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pada ahlinya. Wa idza hakamtum, apabila kalian menegakkan hukum, bainan nas di antara manusia. Ingat kata-kata hakamtum di sini, jangan kita bayangkan selalu kita sebagai hakim di pengadilan, di mahkamah. Bukan. Kita setiap saat kepada manusia harus bersikap adil. Misalnya, ada tetangga kita, karena dia non-Islam, kita tidak mau beli kepadanya, itu tidak adil namanya. Ya, dia ada di samping kita, itu sebetulnya sudah menjamin kita tidak diganggu. Coba kalau kita rumahnya sendiri, bisa dirampok orang. Tapi karena kita berjarak-jarak dekat, dan yang dekat kepada kita misalnya tetangga kita yang bukan Islam, ya dia sebetulnya secara tidak langsung menjaga juga keamanan kita. Maka kemudian kalau kita tidak beli kepada warungnya dia atau kedainya dia dengan alasan dia tidak Islam, ini tidak adil namanya. Ya. Atau kita dokter misalnya, didatangi oleh pasien, kita tanya agamanya, itu tidak adil namanya. Karena orang yang datang ke dokter itu bukan sebagai orang beragama, tapi sebagai manusia yang sakit. Ya. Jadi wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, supaya kamu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Ya. Kita masuk ke negaranya orang, kita yang memaksakan keinginan kita, ya tidak boleh. Karena namanya negara orang, ya dia punya peraturannya sendiri, kita lah yang harus menyesuaikan diri, beradaptasi. Seperti itu. Itu namanya adil. Tapi kalau kita sendiri memaksa negara yang perlunya puluhan juta untuk menyesuaikan diri yang kita, ini salah, keliru namanya. Jadi wa idza hakamtum, jika kalian menegakkan hukum di antara manusia, antahkum bil adl, menegakkan hukum dengan adil. Seperti yang biasa kita sampaikan di tadabbur. Kita tentu marah kepada negara Israel dan orang-orang yang melakukan pembantaian di Gaza. Tetapi semarah-marahnya kita tidak boleh membuat kita mengeneralisir bahwa semua keturunan Nabi Ishak atau Bani Israel itu pasti jahat. Tidak semuanya. Karena di sana mayoritas Yahudi, kita tidak boleh mengatakan bahwa orang Yahudi itu semuanya buruk, tidak boleh. Itu namanya mengeneralisir. Itu tidak adil. Ya. Kenapa? Karena betapa banyak orang Yahudi juga yang tidak setuju dengan apa yang terjadi di Palestina sana. Betapa banyak orang yang berketurunan Nabi Yakub, Bani Israel, yang tidak setuju dengan itu. Jadi dengan demikian tidak bisa kita menyamaratakan namanya. Maka itu disebut dengan wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Harus adil, harus objektif. Jadi adil kita artikan objektif. Inna Allah, sungguhnya Allah, ni'imma ya'idzukum bi. Sungguhnya Allah melalui Al-Quran. Ya. Dari mana kita tahu Allah di sini melalui Al-Quran? Ya karena tadi di atas kan. Ayat sebelumnya tadi, ayat 56 tadi adalah ahsanal hadis. Al-Quran itu adalah ahsanal hadis. Yang ayat-ayatnya adalah mutasyabiha. Sama semuanya. Kualitasnya sama. Ya. Jadi innallaha ni'imma ya'idzukum bihi. Sungguhnya Allah mengajarkan dengan pengajaran yang sebaik-baiknya bihi dengan Al-Quran itu. Jadi melalui Al-Quran ini, dari Al-Quran yang tadi di atas, itu kita diberikan pengajaran yang terbaik. Jadi kalau ingin dapatkan pelajaran yang terbaik, Al-Quran. Ya. Kita dapatkan pelajaran terbaik, Al-Quran. Innallaha kana sami'an basira. Dan Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi ketika kita tadi baca Al-Quran, walaupun kita banyak tadi bersamaan, karena kita bersamaan, kita dengarkan di device kita, di laptop atau di handphone kita, terkadang kita tidak bisa identifikasi siapa saja yang punya suara. Tapi bagi Allah ketahuan. Jadi Allah mendengarkan setiap suara-suara yang ikut mengaji tadi. Innallaha kana asami'an. Karena ini terutama ditujukan kepada Al-Quran tadi. Kemudian Basira melihat, walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, Allah melihat kita masing-masing. Innallaha kana sami'an basira. Ya. Nah, ini kita lihat ada surat di Al-Anfal. Ya. Ini adalah amanat juga. Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasulah. Orang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah. Jadi, kalau kita tidak ingin khianat atas amanah kita, jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Makanya nanti ayat berikutnya nanti itu adalah atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa sebabnya? Kalau Allah saja dan Rasul kita khianati, apalagi yang lain, maka wa takhunu amanatikum. Karena niscaya kalian pasti akan mengkhianati amanat-amanat kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian menyadari atau mengetahuinya. Jadi innallaha kana sami'an basira. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Allah, Rasul, dan ulul amri. Ya. Sayangnya ulul amri itu terkadang direduksi maknanya. Berhenti pada pemerintah saja. Pemerintah memang juga harus kita taati karena itu adalah ada akad kita. Jadi begitu kita menjadi satu warga negara, misalnya kita warga negara Singapura, maka itu adalah akad kita untuk memenuhi seluruh hukum-hukum yang berlaku di Singapura. Ketika kita menjadi warga negara Malaysia, itu adalah akad kita untuk memenuhi seluruh aturan-aturan hukum-hukum di negara Malaysia. Begitu juga di Indonesia, begitu juga di Australia, begitu juga di Thailand, di mana saja kita berada. Bukan hanya itu, bahkan seperti pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, ketika kita masuk, begitu kita masuk ke suatu negara, maka kita sebetulnya berakad untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada di negara itu. Dan akad itu wajib dipenuhi. Ayat pertama surat Al-Maidah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi artinya bahwa negara harus kita patuhi, pemerintah harus kita patuhi. Tetapi tidak lantas kita mengatakan itulah ulul amri. Ya, karena ulul amri itu yang memiliki amar, memiliki otoritas untuk memerintah. Nah, otoritasnya dari mana? Dari Allah. Ya. Makanya cuma sekalian baik, Nabi memberikan gelaran amar kepada misalnya Sayyidina Ali dengan gelaran Amirul Mukminin. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki amar. Ya. Di dalam Al-Quran itu namanya a'immah itu biasanya dikaitkan dengan amar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, itu yahduna bi amrina. Jadi kami menjadikan dari mereka umat imam-imam yang yahduna bi amrina, membimbing manusia atas amar kami. Nah, pemilik amar atau pemilik otoritas amar yang diberikan Allah kepadanya namanya ulul amri. Ulul amri. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman atiullaha, taatlah kepada Allah. Jadi Allah pertama. Taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Apa artinya di antara kita? Ya kita sesama manusia. Karena dia manusia juga, bukan jin, bukan malaikat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bayangkan kalau ini kan orang ini, Allah ini kan zat yang mirip orang juga, karena zat yang hidup. Allah itu hidup, Al-Hayyu. Jadi Allah itu adalah zat yang hidup. Kemudian Rasul orang, zat yang hidup juga. Kemudian ulil amri ini harus orangnya, bukan pemerintahannya, tapi orangnya. Bayangkan Pak Bu sekalian, kalau kita tinggal di Amerika dan patuh kepada Joe Biden yang mengirim bertonton peluru kepada teknologi militer kepada Israel. Ya. Kita sebagai warga negara Amerika tentu harus patuh kepada seluruh peraturan-peraturan di Amerika. Tetapi presiden mengirim bantuan ke sana tidak ada peraturan itu. Jadi itu adalah tindakan Joe Biden sebagai presiden. Dan kita sebagai warga bisa tidak setuju dengan itu. Makanya setiap 4 tahun atau 5 tahun, kalau di Amerika 4 tahun, ada pemilihan umum untuk apa? Apakah kita pilih dia lagi atau tidak? Kalau kita tidak setuju dia, ya kita tidak pilih. Jadi kalau memang rakyat Amerika tidak setuju dengan tindakan Biden ini, caranya apa? Nanti tidak dipilih, kan nanti pemilihan raya di Amerika ini. Ya, beberapa bulan ke depan. Ya. Nah, jadi tidak dipilih lagi. Kenapa? Karena tindakannya salah. Nah,
Begitu. Jadi ada 3 di sini. Dengan demikian ini bukan kepala negaranya, tapi ini pasti Amr yang dimaksud di sini adalah seperti tadi, yahduna bi amrina wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina. Ya. Sayangnya pada waktu kita terbatas nggak bisa kita buka-buka ayat yang lainnya, itu ada di surat Anbiya, ada di surat juga surat As-Sajdah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum. Ingat jemaah sekalian, apa tujuannya 3 oknum ini? Yaitu sebagai tempat kembali kita kalau ada masalah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat. Berselisih pendapat dalam suatu masalah, dalam suatu topik, maka farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, sekarang di mana di sini ulil amri? Tidak ada ya. Karena ulil amri ini adalah pasangannya Rasul, dia adalah pelanjut. Ulul amri di sini adalah hakikatnya Rasul. Karena Rasul ini adalah manusia seperti kita, mati juga Rasulnya, nabinya seperti Nabi Muhammad kita wafat juga. Tetapi kerasulan tidak boleh mati. Kerasulan itu diteruskan oleh manusia berikutnya yang dipilih Rasul, namanya ulil amri. Dialah memegang amr dari Rasulullah. Ya. Jadi innallaha wa ilallahi war rasul. In kuntum, jika kalian benar-benar tu'minuna billah. Jadi ini Allah mengatakan kalau benar-benar beriman kepada Allah. Jadi artinya kalau kita tidak begitu, maka tidak ada tanda beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa langsung disuruh merujuk kepada mereka kalau terjadi perselisihan? Karena kalau perselisihan itu terus berlangsung, berlarut-larut, itu akan menghilangkan kekuatan kita. Mari kita lihat di sini. Wa ati'ullaha wa rasulah. Ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 46. Ya. Wa ati'ullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan pernah berbantah-bantah. Sama tadi ini. Kalau di sini tadi, fa in tanaza'u, ini mana tadi? Ini. Fa in tanaza'tum. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, berbantah-bantahan. Fi syai'in. Di sini diartikan wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih, berbantah-bantahan. Makanya kita sering heran kok mengaku sebagai pengikut keluarga Nabi tapi kerjanya berbantah-bantahan di grup, ujung-ujungnya nanti saling memarahi satu sama lain. Kan ini lucu Pak Bos sekalian. Ya. Terus apa yang kita perjuangkan? Ya, ulangi lagi, apa yang kita perjuangkan sebetulnya? Kalau kita menjadikan grup hanya tempat berbantah-bantahan, habis keluarlah kata-kata kasar dan sebagainya. Jadi wa'ati Allah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala, ini larangan Pak sekalian, ini ingat, larangan ini, nahi. Jangan berbantah-bantahan. Ya. Apa sebabnya? Fatafshalu, kamu akan menjadi gentar, menjadi penakut. Jadi gentar, tidak punya kekuatan. Watazhabari hukum, dan spirit perjuangan kamu hilang. Tazhab itu hilang. Kamu menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Watazhabari hukum, dan hilanglah spirit perjuangan kalian. Jadi kalau orang berjuang itu justru tidak banyak berbicara. Ya. Imam Ali saja siapa yang tidak mengenal beliau? Kita baca khutbah-khutbahnya tadi luar biasa. Tapi apakah dia selalu berbicara? Tidak. Ali mengatakan, ya saya akan berbicara kalau kalian tanya saya. Saluni qabla an takhfizuni. Tanyalah aku sebelum aku kehilangan kalian. Harus tanya. Baru. Jadi fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru, dan bersabarlah. Jadi bersabarlah dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dalam menahan diri untuk tidak berbantah-bantahan. Begitu kita berbantah-bantahan, pasti tidak produktif. Kenapa? Saling kekeh mempertahankan pendapatnya, seraya langsung atau tidak langsung, nyindir atau tidak nyindir, menyerang lawannya. Akhirnya apa yang terjadi? Habis waktu. Fatafshalu wa tazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabir. Jadi sabarlah, Allah bersama dengan orang yang sabar. Ya. Kita berikutnya lagi. Ini belum ya. Jadi fa in tanazatum fi syai'in faruddillahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun. Itulah yang terbaik. Nih, kata-katanya kata tunjuk zalika khairun. Ini yang terbaik, dan ditambah wahsanu ta'wil. Pelaksanaan Al-Qur'an yang terbaik. Ta'wil itu adalah
makna yang diinginkan, tujuan yang diinginkan Al-Quran. Yang tadi di atas sudah dikatakan Al-Quran itu adalah ahsanu al-hadis, sebaik-baik hadis. Terus dikatakan ahsanu ta'wil. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa maunya al-hadis dan kita tahu seperti yang Allah inginkan, namanya ta'wil. Wa ahsanu ta'wilan. Terakhir, sebaliknya menentang Nabi. Alam tara, apakah engkau tidak melihat, memperhatikan? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang yaz'umuna, yang mereka mengaku-ngaku, yaz'umuna, mengaku-ngaku. Annahum, bahwa sungguhnya mereka itu amanu, beriman. Jadi mereka mengaku bahwa mereka beriman bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, bima unzila ilaika. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan sebelum kamu. Ya, wa ma unzila min qablik. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka mengaku beriman, keingat, perhatikannya, jangan sampai kita masuk kategori di dalamnya. Karena ada orang yang mengaku-ngaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran. Mengaku-ngaku beriman kepada kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Tetapi pada saat yang sama, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tapi pada saat yang sama mereka justru berhakim. Maksudnya menyandarkan pendapat argumentasinya terhadap tagut, hawa nafsunya ini. Pendapat pribadinya. Dan tidak memberikan tempat bagi orang lain berpendapat. Ayyatahakamu ila taghut. Coba, mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman kepada kitab-kitab suci sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, dia menetapkan hukum, berfikir atau hukum sosial, berdasarkan maunya dia, namanya tagut, ya. Memberhalakan keinginan pribadinya. Wa qad umiru, padahal sungguh dia diperintahkan, kita diperintahkan, kita ini manusia diperintahkan. Makanya tadi ingat tadi ulul amri, siapa yang perintahkan? Ya Allah melalui rasulnya. Wa qad umiru ayyakfuru bi, padahal kita diperintahkan untuk mengingkari tagut ini, ya. Jadi ini bihinya ini tagut sini, ya, kembali ke sini. Padahal kita diperintahkan untuk mengingkari tagut. Ya. Wa yuridu syaitanu an yudillam. Ternyata orang seperti ini berbantah-bantahan sampai keluar kata-kata kasar sebelum mengaku dirinya pintar. Maka apa kata Tuhan di sini? Sebetulnya mereka sudah terpengaruh syaitan ini. Bukan saya bilang Pak Buya ini syaitan ini. Ternyata syaitan di sana. Yuridu syaitan. Syaitan menginginkan ayudillah, untuk menyesatkan mereka. Ana bukti yang menyesat, ya nanti putus tali silaturahim kan. Mereka saling nyerang satu sama lain, ya, dengan kata-kata yang sudah tidak pantas. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan baida. Syaitanlah yang biarkan begitu supaya mereka terjerumus ke dalam lembah kesesatan dengan kesesatan yang jauh. Yudillahum dalalan baida. Siapa? Syaitan yang menginginkannya. Yuridu. Ya. Kalau tadi manusia suci, siapa yang punya yuridu? Allah. Innama yuridullah liyuzhiba, itu kan yuridullah. Kalau sini yuridu syaitan. Jadi kalau di surat Al-Ahzab, innama yuridullahu ayyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kalau di sini wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan baida. Kenapa? Mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tetapi mereka menetapkan pendapat, argumentasi, dalil hukum berdasarkan pendapat pribadinya tok saja, tanpa bisa merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Semoga kita semuanya terbebas dan terlepas daripada cara bertindak seperti ini, karena kita sudah bahas sebelumnya, kayak kita dilarang menyembah tagut dan jibet. Tagut itu adalah egoisme kita, pendapat pribadi kita yang kita agung-agungkan, padahal belum tentu benar berdasarkan nas dan teks. Yang kedua, jibet itu adalah sesuatu yang tidak punya realitas, sebetulnya itu wajib, kayak halusinasi, angan-angan, atau klinik, macam-macam lah yang kita imajinasikan itu, padahal tidak ada. Seperti orang-orang yang takut kepada kuntilanak, itu jibet. Kenapa? Tidak ada yang namanya kuntilanak. Ya, itu hanya merupakan cerita yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Itu hanya cerita yang ada di film-film saja. Kebenarannya tidak ada. Jadi itulah jibet, dan kita disuruh meninggalkan tagut dan jibet pada ayat-ayat sebelumnya. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Yang mau bertanya, ada satu pertanyaan baru kita sudahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fiik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam ayat 56, kata kafara bukan musyrikin Allah gunakan, maknanya boleh tertimpa sesiapa saja yang memiliki sifat ke arah kafara tadi. Dan kafara ini berhubung kait kepada 60 dalam kata amr yang saya tanya semalam, bahawa alastu bi rabbikum dipertahankan oleh para insan-insan suci tadi sampai ke akhir hayat mereka, hidup mati mereka. Beri pencerahan dan teguran bagi kami, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Bang Nur. Jadi cuma sekedar bahagia, kita lihat di ayat 56, Allah SWT menggunakan kata-kata kafaru. Kafar itu artinya kata kerja, dia verb, dia adalah fi'il. Karena dia fi'il, bisa terjadi pada siapapun juga. Jadi kesalahan berpikir kita membaca Al-Quran ketika kita menganggap kata kafar itu selalu orang bukan Islam. Padahal ini bukan orang, ini perbuatan, ini pekerjaan, namanya verb, namanya fi'il. Ya, kata kerja, orang-orang yang kafaru. Makanya kita selalu mengatakan ini terjemahan kurang tepat. Karena kalau kata kafir itu bagi kita orang. Nah, kalau di dalam surat Ya Ayyuhal Kafir, coba cocok tuh. Qul Ya Ayyuhal Kafirun, nah itu cocok tuh. Kafir di situ adalah orang. Tapi di sini kafaru ini, tanya semua orang yang pintar bahasa Arab, ini kata kerja. Ya. Jadi dari kata kafara, yakfuru, karena bentuknya jamak, kafaru. Mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan kufur, yaitu perbuatan menutup diri, menolak. Jadi sungguhnya orang yang menolak ayat-ayat kami, itu cocoknya kafaru itu menolak. Sungguhnya orang-orang menolak ayat-ayat kami, saufa nuslihi nara. Nah, apa ayat-ayat di sini? Yang tadi mendapatkan otoriti atau otoritas untuk ulul amri, menerima mendapatkan amr. Jadi kalau kita kalau kita tolak mereka seirama tadi dengan ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 60 tadi, ya nuslihim naro. Kalau di akhir tadi disebutnya dengan dipengaruhi setan tadinya, kamu gitu. Nih. Yuridu syaitan ayudillahu. Syaitanlah yang pengaruhi mereka. Sehingga mereka kemudian menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau beriman hanya pengakuan ini, mereka mengaku beriman, tetapi pada saat yang sama ia tahakamu, mereka justru berhakim, berdalil, berargumentasi berdasarkan hawa nafsunya. Tidak ada sandarannya dalam Al-Quran, tidak ada sandarannya dalam kitab suci. Nah, sehingga apa kata Allah, ya mereka nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, ini tadi Sami Ambas mana tadi di atas ini ya 57 ya. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Ini adalah yang masuk surga, ini yang di atas ini. Bagaimana? Inna Allah kana azizan hakima, yaitu liyazuqul adab. Untuk mereka diberikan azab dan mereka nuslihim nara, dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi sebagai apa yang ditolak tadi, menolak juga dirinya sendiri. Kafaru, karena diri kita kan aslinya sebetulnya beriman. Dengan kata-kata bala syahidna. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan Ada satu pertanyaan, Ustaz. Ada. Ada dua. Kita ke Chatroom. Chatroom dulu ya. Yang pertama dari Pak Saban ya. Sehubungan ayat yang sudah sama tadi pertanyaan Pak Nur. Orang yang menolak ayat Allah, apakah orang beri takwil ayat-ayat Al-Quran tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Al-Quran juga tergolong? Betul sekali Pak Saban. Sama saja. Ini termasuk kategori tahrif namanya Pak Saban. Jadi tahrif itu ada dua macam. Ada tahrif lafzi. Tahrif lafzi itu lafaznya, tulisannya diubah. Ini tidak terjadi lagi di kita. Di Al-Quran tidak terjadi. Tapi di kitab-kitab sebelumnya terjadi. Yang kedua, tahrif yang kedua, tahrif maknawi. Apa maknawi? Artinya maknanya dirubah. Sehingga makna itu tidak sejalan dengan dengan yang diinginkan Al-Quran. Seperti tadi, ulul amri ditakwilkan, dimaknai sebagai kepala negara, pemerintahan, kepala pemerintah. Itu jelas tidak benar. Ya. Yang benar adalah ya mereka mendapatkan otoritas amr tadinya dari Allah SWT, seperti dalam ayat-ayat Al-Quran, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Itu dia, amrnya di situ. Jadi amr ada di sana, dan dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata amr. Ya, Al-Quran itu adalah juga disebut dengan amr. Ya.
Jadi dengan demikian Amr adalah ahli Quran yang memerintah menjalankan kehidupan berdasarkan petunjuk Al-Quran juga adalah Amr, karena Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kalau kita bukakan ayatnya, tapi waktu tidak memungkinkan. Jadi saya kira betul sekali Pak Saban. Jadi seperti ayat yang Pak Saban contohkan di 187. Jelas-jelas di dalam surat Al-Baqarah 187 dikatakan atimus syama ilal laili. Tidak ada kata-kata atimus syama ilal ghurub atau ilal maghrib. Ya, tidak dikatakan atimus syama ilal ghurubis syamsi, tidak begitu. Tapi atimus syama ilal lail, dan lail tidak boleh kita maknai sendiri. Al-lail itu ada di Quran, ada surat malam di Quran. Jadi di Quran ada surat malam, surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Disebut malam kapan? Apabila menutupi. Nah, jadi sudah jelas sekali. Tapi ya kita tentu menghormati pendapat yang berbeda dengan kita. Berikutnya dari Pak Burhan, bagaimana pula dengan manusia yang hidupnya beriman dengan Al-Quran, namun pada praktik hidupnya tidak menerima nasihat-nasihat Al-Quran. Nah, itu tadi yang disebutkan, bagian terakhir tadi. Mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, bahkan kepada kitab-kitab suci sebelumnya, tapi yatahakamuna bitaghut, tapi mereka berhukum dengan hawa nafsunya, keinginan-keinginan pribadinya. Jadi mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi praktik hidupnya tidak menerima nasihat-nasihat Al-Quran, lalu dia meninggal dunia, apakah dia itu mati bersama egonya? Jelas mati dengan egonya, cuma kita berharap semoga Allah memberikan ampunan kepadanya, karena semoga saja mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya saja. Tapi wallahu alam, setelah kita berdoa, kita serahkan kepada Allah, hakikat setiap orang, Allah lah yang mengetahuinya, karena setiap orang adalah hambanya, makhluknya, ciptaannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.